Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perilaku organisasi akan membahas tentang bab 11 yaitu komunikasi. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Tata Bersada dengan NPM 007, lalu ada Amelia Putri Anggara dengan NPM 062, dan ada saya sendiri Jiri Angga Wahyudi dengan NPM 068. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama adalah mengetahui fungsi, proses, dan arah komunikasi. Selanjutnya adalah menjelaskan proses komunikasi dan membedakan antara komunikasi formal dan informal. Selanjutnya adalah mengidentifikasi komunikasi ke bawah, ke atas, dan lateral. Yang selanjutnya adalah menganalisis komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hambatan umum untuk komunikasi yang efektif. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu ada manajemen, yang kedua umpan balik, yang ketiga berbagi emosional, yang keempat persuasi, dan yang terakhir adalah pertukaran informasi. Untuk fungsi yang pertama yaitu manajemen, komunikasi bertindak untuk mengelola perilaku anggota dalam beberapa cara. Organisasi memiliki hierarki wewenang dan pedoman formal yang harus diikuti oleh karyawan. Ketika karyawan mengikuti deskripsi pekerjaan mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi menjalankan fungsi manajemen. Yang kedua yaitu umpan balik. Komunikasi menciptakan umpan balik dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu berbagi emosional. Kelompok kerja merupakan sumber utama interaksi sosial bagi banyak karyawan. Komunikasi dalam kelompok adalah mekanisme mendasar di mana anggota menunjukkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan berbagi perasaan secara emosional dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat yaitu persuasi. Seperti berbagi emosional, persuasi bisa baik atau buruk, tergantung pada apakah, katakanlah seorang pemimpin mencoba membujuk kelompok kerja untuk percaya pada komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, atau sebaliknya, untuk membujuk kelompok kerja untuk istirahat. Penting untuk diingat bahwa persuasi dapat menguntungkan atau merugikan organisasi. Dan yang terakhir yaitu pertukaran informasi. Fungsi terakhir dari komunikasi adalah pertukaran informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Sistem komunikasi organisasi mencerminkan berbagai macam individu dengan latar belakang, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan, keadaan jiwa, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Berikut ini akan dibahas model komunikasi agar dapat dipahami mengapa komunikasi sering gagal dan kegiatan-kegiatan yang perlu diambil pemimpin untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya adalah model komunikasi antar pribadi. Jadi, model ini menunjukkan 3 unsur esensi komunikasi, yaitu terdiri dari pengirim, kemudian adanya berita, kemudian adanya penerima. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh, seorang dapat mengirimkan berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengar, komunikasi tidak terjadi. Meskipun modelnya sederhana, proses komunikasi adalah kompleks. Sebagai contoh, gambaran kompleksnya proses komunikasi adalah di mana pengirim menyampaikan suatu berita, tetapi penerima mungkin mendengar atau menerima berita bukan yang dimaksud pengirim. Sedangkan komunikasi tertulis dapat disampaikan melalui saluran-saluran seperti memo, surat, laporan, catatan, buletin dewan direktur, manual perusahaan, dan surat kabar. Komunikasi tertulis mempunyai manfaat dalam hal penyediaan laporan atau dokumen untuk kepentingan di waktu mendatang. Agar komunikasi lebih efisien dan efektif, manajer perlu mempertimbangkan penentuan media atau saluran yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas arah komunikasi. Komunikasi yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri dari 2, yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication dan komunikasi ke atas atau upward communication.
Untuk yang pertama yaitu komunikasi ke bawah, dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Kemudian, komunikasi ke atas adalah untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Yang kedua yaitu komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi lateral atau horizontal meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi jaringan kelompok kecil formal. Jaringan organisasi formal bisa rumit, termasuk ratusan orang atau lebih tingkat hierarki, sehingga terdapat pemadatan jaringan menjadi 3 kelompok kecil umum yang masing-masing terdiri dari 5 orang, seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada pola jaringan rantai. Pola komunikasi rantai adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok organisasi. Komunikasi yang dimaksud adalah satu anggota hanya dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya. Kemudian anggota yang menerima pesan akan melanjutkan dengan anggota lainnya lagi dan seterusnya. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi roda. Jaringan komunikasi roda memiliki pengertian bahwa dalam proses komunikasi akan ada satu pemimpin yang menjadi sentral dari komunikasi ini. Apabila digambarkan, maka pemimpin akan berada di tengah-tengah dengan anggota lain yang mengelilinginya. Komunikasi dilakukan antara pemimpin kepada partisipan lain. Yang terakhir adalah pola komunikasi semua jaringan. Merupakan pola komunikasi yang tidak terpusat pada satu orang pemimpin. Semua anggota saling berhubungan secara langsung satu sama lain walaupun tidak bersebelahan. Pola komunikasi bintang memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya dan paling cepat menyelesaikan tugas jika ada permasalahan. Selanjutnya adalah grapevine atau jaringan komunikasi informal organisasi. Grapevine adalah bagian penting dari jaringan komunikasi kelompok atau organisasi manapun. Ini melayani kebutuhan karyawan seperti obrolan ringan menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan di antara mereka yang berbagi informasi. Selanjutnya ada peranan komunikasi informal. Yang pertama yaitu adalah pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Dan yang ketiga adalah pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Selanjutnya adalah model komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan diartikan sebagai komunikasi tatap muka dengan menggunakan mulut dalam penyampaian informasi ketika berbicara dengan rekan kerja, seperti rapat dan percakapan melalui telepon. Yang berikutnya adalah komunikasi tertulis, yaitu adalah proses penyampaian pesan komunikasi yang ditulis menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah pos, email, telegram, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai yang secara sengaja dikirimkan. Bentuk komunikasi nonverbal diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Selanjutnya adalah pilihan komunikasi. Yang pertama adalah kekayaan saluran. Saluran berbeda-beda dalam kapasitasnya untuk menyampaikan informasi. Beberapa kaya karena mereka dapat menangani banyak isyarat secara bersamaan, memfasilitasi umpan balik yang cepat, dan menjadi sangat pribadi. Yang lain ramping karena mereka mendapat skor rendah pada faktor-faktor tersebut. Yang kedua adalah memilih metode komunikasi. Kekayaan saluran adalah kerangka kerja yang berguna untuk memilih mode komunikasi seseorang atau organisasi. Tidak selalu mudah untuk mengetahui kapan harus memilih komunikasi lisan daripada komunikasi tertulis. Yang ketiga adalah informasi keamanan. Sebuah organisasi dapat meredakan kekhawatiran karyawan dengan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan keamanan informasi dan memberi mereka kendali atas bagaimana informasi pribadi mereka digunakan. Materi yang selanjutnya yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pemrosesan otomatis dan terkendali. Pada pemrosesan otomatis adalah pertimbangan yang relatif dangkal dari bukti dan informasi yang menggunakan heuristik. Contohnya adalah tergiur dengan iklan menarik.
Lalu pada pemrosesan terkontrol adalah sebuah pertimbangan rinci bukti dan informasi yang mengandalkan fakta, angka, dan logika. Contohnya adalah mencari ahli yang mengetahui area tertentu ketika ada yang sedang memilih tempat tinggal. Materi yang selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal, yang kedua struktur wewenang organisasi, yang ketiga spesialisasi jabatan, yang keempat pemilikan informasi, dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya ada materi tentang hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan-hambatan organisasional. Yang pertama ada tingkat hierarki. Apabila suatu organisasi tumbuh dan strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan atau jenjang tambahan dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tempat tujuan dan cenderung menjadi berkurang ketepatannya. Yang kedua ada wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Yang ketiga adalah spesialisasi. Meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi juga menciptakan masalah-masalah komunikasi. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Selanjutnya ada hambatan-hambatan antar pribadi. Yang pertama yaitu persepsi selektif. Persepsi adalah suatu proses yang menyeluruh yang mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Yang kedua ada status komunikator. Hambatan utama komunikasi lainnya adalah kecenderungan untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat atas dasar karakteristik-karakteristik pengirim. Yang ketiga adalah keadaan pembelaan diri. Perasaan pembelaan diri pada pengirim, penerima berita, atau keduanya menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Yang keempat, ada pendengaran lemah. Manajer perlu belajar untuk mendengar secara efektif agar mampu mengatasi hambatan ini. Yang terakhir, ada ketidaktepatan penggunaan bahasa. Selanjutnya adalah peningkatan efektivitas komunikasi. Agar hambatan-hambatan komunikasi tersebut dapat diatasi, yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah penggunaan umpan balik. Yang ketiga adalah menjadi komunikator yang lebih efektif. Materi yang terakhir adalah pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama adalah cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Selanjutnya teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Lalu pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang terakhir adalah perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi, dan jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Kesimpulan, komunikasi sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek apapun, baik itu dalam kegiatan berorganisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi diperlukan dengan tujuan agar sebuah sistem yang ada bisa terjalin dengan sempurna. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Dalam proses ini, kita juga harus ingat bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi memang sering terjadi ketika sedang melakukan suatu kegiatan komunikasi, tidak terkecuali hambatan komunikasi di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengatasi hambatan tersebut dan mampu menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif.